Bagaimana sih listrik Indonesia bisa menyeberangi laut ke Singapura? Jarak Indonesia dan Singapura hanya sekitar 20 km di titik terdekat. Tapi, bagaimana mungkin listrik bisa menyeberangi laut? Bukankah air laut justru penghantar listrik? Kenapa energi itu tidak bocor begitu saja? Jawabannya melibatkan fisika, teknik elektro, dan salah satu teknologi paling canggih yang pernah dibuat manusia. Di video kemarin, kita sudah tahu satu hal penting. Singapura memiliki kebutuhan listrik yang terus meningkat, tetapi ruang untuk membangun pembangkit sangat terbatas. Di sisi lain, Indonesia memiliki lahan luas dan potensi energi yang melimpah. Sekilas terdengar sederhana, Indonesia menghasilkan listrik, Singapura membeli. Selesai. Tapi, dalam dunia sains, ceritanya jauh lebih rumit, karena listrik bukan seperti minyak yang bisa dimasukkan ke kapal tanker. Bukan pula seperti gas yang bisa dipompa ke dalam pipa biasa. Listrik adalah aliran elektron yang harus dijaga tetap stabil setiap detiknya. Begitu keseimbangannya terganggu, seluruh jaringan bisa mengalami gangguan. Jadi, pertanyaannya sebenarnya bukan bisakah Indonesia menjual listrik, tetapi bagaimana listrik itu tetap stabil saat dikirim melintasi laut? Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa kita tidak menggunakan kabel listrik biasa? Toh di rumah kita juga memakai kabel. Kalau jaraknya cuma puluhan kilometer, harusnya tinggal disambung saja kan? Sayangnya, fisika berkata tidak semudah itu. Semakin jauh listrik dikirim, semakin banyak energi yang berubah menjadi panas. Fenomena ini dikenal sebagai rugi-rugi transmisi atau transmission losses. Bayangkan kamu mengalirkan air melalui selang. Kalau selangnya pendek, air keluar deras. Tapi semakin panjang selangnya, tekanan air mulai berkurang. Listrik mengalami hal serupa. Sebagian energi hilang karena berubah menjadi panas pada kabel. Itulah sebabnya jaringan listrik jarak jauh memerlukan teknologi yang jauh lebih canggih daripada sekedar kabel besar. Sekarang, kita masuk ke inti sainsnya. Di rumah kita, hampir semua peralatan menggunakan arus bolak-balik atau AC. Disebut bolak-balik karena arah aliran elektronnya terus berubah, sekitar 50 kali setiap detik di Indonesia dan Singapura. Kenapa memakai AC? Karena sejak lebih dari 1 abad lalu, AC sangat mudah dinaikkan atau diturunkan tegangannya menggunakan transformator. Semakin tinggi tegangan, semakin kecil arus yang diperlukan untuk membawa daya yang sama. Semakin kecil arus, semakin sedikit energi yang terbuang menjadi panas. Inilah alasan jaringan transmisi di daratan menggunakan tegangan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan ribu volt. Namun, ada satu masalah besar. Masalah yang baru muncul ketika kabel harus melewati laut. Ternyata musuh terbesar pengiriman listrik bukanlah jarak. Musuhnya adalah laut itu sendiri. Air laut memang mengandung garam, dan garam membuat air laut menjadi penghantar listrik. Mendengar fakta itu, banyak orang langsung berpikir, kalau begitu listriknya bocor ke laut dong. Logikanya masuk akal, tapi kenyataannya tidak demikian. Mengapa? Karena kabel bawah laut modern tidak pernah membiarkan listrik bersentuhan langsung dengan air. Setiap kabel dilindungi oleh beberapa lapisan teknologi. Di bagian paling tengah terdapat konduktor yang membawa arus listrik. Di luarnya terdapat lapisan isolasi khusus yang mampu menahan tegangan sangat tinggi. Masih belum cukup? Di luar isolasi masih ada pelindung logam. Kemudian ditambah lagi lapisan baja sebagai pelindung mekanis. Terakhir, seluruh kabel dibungkus material tahan korosi agar mampu bertahan puluhan tahun di dasar laut. Jadi yang sebenarnya menyentuh air laut bukanlah penghantar listriknya, melainkan lapisan pelindung yang memang dirancang untuk menghadapi tekanan, garam, arus laut, hingga jangkar kapal. Namun, meskipun sudah diisolasi dengan sangat baik, masalah berikutnya tetap muncul. Dan kali ini penyebabnya bukan kebocoran listrik, melainkan sifat dasar arus AC itu sendiri. Disinilah fisika memberikan kejutan. Arus AC memiliki medan listrik yang terus berubah. Ketika kabel AC dipasang sangat panjang di bawah laut, lapisan isolasi dan air laut di sekitar bertindak seperti sebuah kapasitor raksasa. Akibatnya, sebagian energi tidak lagi dipakai untuk mengirim daya ke tujuan, tetapi justru bolak-balik mengisi dan mengosongkan medan listrik di sepanjang kabel. Fenomena ini disebut arus kapasitif. Capacitive current. Semakin panjang kabel bawah laut,
semakin besar energi yang terbuang hanya untuk melawan efek tersebut. Artinya, pada jarak tertentu, penggunaan AC menjadi semakin tidak efisien, bukan karena kabelnya jelek, tetapi karena memang itulah sifat dasar hukum elektromagnetis. Lalu, bagaimana para ilmuwan mengatasi hukum fisika yang tampaknya mustahil dilawan ini? Jawabannya adalah mengubah jenis arus listrik itu sendiri. Disinilah teknologi modern mengambil alih. Alih-alih mengirim listrik menggunakan arus bolak-balik, para insinyur mengubahnya menjadi arus searah atau direct current DC. Dengan arus DC, tidak ada perubahan arah aliran listrik setiap saat. Akibatnya, efek kapasitif pada kabel bawah laut bisa ditekan secara drastis. Inilah alasan mengapa proyek-proyek transmisi listrik bawah laut modern di berbagai belahan dunia banyak menggunakan teknologi HVDC atau High Voltage Direct Current. Teknologi ini memungkinkan listrik dikirim dalam jumlah sangat besar, melintasi ratusan bahkan ribuan kilometer dengan kehilangan energi yang jauh lebih kecil dibandingkan sistem AC pada kondisi tertentu. Tetapi muncul pertanyaan baru yang jauh lebih menarik. Kalau teknologinya sudah ada, mengapa justru Batam yang dipilih menjadi salah satu pusat proyek ekspor listrik ke Singapura? Apakah hanya karena letaknya yang dekat? Atau ada alasan ilmiah lain yang membuat pulau ini begitu strategis? Itulah yang akan kita bongkar di part 2B selanjutnya. Di sana kita akan melihat bagaimana geografi, iklim, topografi, dan posisi Batam menjadikannya salah satu calon gerbang energi paling penting di Asia Tenggara. Kalau sejauh ini kamu baru sadar bahwa mengirim listrik ternyata jauh lebih rumit daripada memasang kabel biasa, jangan lupa tekan like dan subscribe. Karena di part selanjutnya kita akan membahas teknologi HVDC, jalur kabel bawah laut, serta alasan ilmiah mengapa Batam memiliki posisi yang hampir ideal untuk memasok listrik ke Singapura. Siapa sangka sebuah pulau di Indonesia bisa memainkan peran penting dalam masa depan energi Asia Tenggara. Sampai jumpa.